Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S059 akan membawakan sarahan yang berjudul Harmonisasi Nilai Pancasila dan Agama. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S059 akan membawakan sarahan yang berjudul Harmonisasi Nilai Pancasila dan Agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'a ilal widati wal wi'am wa naha anis syakhna'i wal khisam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Gagasan dan keputusan para pendiri bangsa yang diwakili oleh para ulama dan putra terbaik bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara merupakan langkah yang cerdas dan bijaksana dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai nilai yang digali dan bersumber dari agama dan budaya, Pancasila diharapkan mampu menjadi titik temu atau dalam istilah agama disebut kalimatul sawa dalam harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Demikian pengantar buku fikih mazhab negara, sebuah kritik atas politik hukum Islam di Indonesia pada halaman pertama. Tentu saja memutuskan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara tak boleh sembarang diputuskan. Penuh dengan paksaan, apalagi harus mengorbankan akidah dan keimanan. Bahkan hadirin, ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari diminta mentashih apakah nilai Pancasila sejalan dengan nilai agama, beliau melakukan tirakat puasa 3 hari, mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, membaca Al-Fatihah 350.000 kali, Al-Kahfi 41 kali, melaksanakan sholat taubat, bermunajat, kemudian berijtihad dan mengambil keputusan bahwa Pancasila sejalan dan bersumber dengan wahyu ilahi. Namun hadirin, meskipun Pancasila sebagai falsafah negara sudah final, namun diskusi, perdebatan dan pertentangan seolah-olah tak pernah terhenti. Pancasila masih terus dipertentangkan, keberagaman justru dianggap sebagai biang keladi perpecahan, merasa perbedaan sebagai sebuah ancaman sampai harus mengambil jalan kekerasan. Perbedaan suku, ras, budaya dan agama dianggap sebagai pemecah belah persatuan. Akibatnya hadirin, perilaku intoleransi makin banyak ditemukan. Narasi hoaks dan provokasi kian bertebaran dan menyesatkan. Persatuan dan kesatuan kian terancam. Jika ini dibiarkan hadirin, maka perpecahan dan konflik antar anak bangsa tak lagi terhindarkan. Kedamaian sulit ditemukan. Ujung-ujungnya hadirin, pembangunan tersendat, pendidikan generasi muda terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, beban hidup rakyat semakin berat, yang miskin
Disinilah pentingnya harmonisasi nilai Pancasila dan agama, sehingga sejauh apapun perbedaan di antara kita, tetap memilih hidup bersama dengan damai dan sejahtera. Lalu, bagaimanakah harmonisasi nilai Pancasila dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai jawabannya, harmonisasi nilai Pancasila dan agama adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah
bahwa kami adalah orang Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam konteks keindonesiaan, ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis filosofis dalam membangun harmonisasi nilai Pancasila dan agama. Al-Imam Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil jilid 2 halaman 49 menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada Nasrani Najran dan Yahudi yang menolak untuk diajak memeluk agama Islam atau membayar jizyah. Imam Ibnu Katsir kemudian menambahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita menghindari perdebatan dan merujuk kepada kalimat sawa sebagai titik persamaan, perdamaian dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah menggunakan diksi ta'alau, yaitu sebuah seruan kepada ketinggian yang disebut dengan kalimat sawa sebagai titik persamaan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an wal Mubin lima tadammanahu minas sunnati wa ayil furqan halaman 161 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat sawa adalah al-kalimatul adilatul mustaqimah allati laisa fiha mailu anil haqq. Sebuah kalimat yang adil dan seimbang dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dan kalimat yang tinggi ini menjadi titik temu di tengah-tengah perbedaan keyakinan dengan penuh kebijaksanaan tanpa harus menunjukkan kelebihan dan persamaan. Demikian ungkapan Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 141. Common platform inilah yang kemudian dirumuskan dalam sila Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. sila ketiga, Persatuan Indonesia. sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sebuah refleksi kebangsaan yang dilakukan oleh pengurus besar NU, dijelaskan bahwa Pancasila disusun secara hierarkis piramidal, di mana susunan sila-sila Pancasila tersusun dan menjawai sila di bawahnya. Prinsip ketuhanan menjiwai lahirnya humanisme. Humanisme membingkai dan hidup dalam nasionalisme. Nasionalisme menjiwai musyawarah dalam demokrasi. Dan demokrasi berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hadirin, meskipun Pancasila sebagai falsafah negara sudah final, atau the great oath sebagai sebuah pedoman meraih kesejahteraan dan persatuan, namun kenyataannya realitas masih sangat mengkhawatirkan. Intoleransi masih terus menghantui, Perpecahan dan konflik masih banyak terjadi. perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menjadi-jadi, penegakan hukum menjadi ironi, keadilan semakin sulit dijumpai, tingkat kemiskinan melambung tinggi, serta kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin menjadi-jadi. Entah mau jadi apa negeri ini. Lalu, apa kata kunci dari harmonisasi itu sendiri? Kata kunci dari harmonisasi adalah bersinergi, saling menghargai dan toleransi. Demikian penjelasan Bapak Yusuf Kalla dalam forum cendekiawan dan ulama. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ukhuwah wataniyah melalui piagam Madinah, di mana seluruh warga negara saling gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan meskipun berbeda keyakinan.
Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi beragama dan kebebasan memeluk agama sebagai hak asasi tertinggi. Hal ini terangkum dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani wal Mubin lima tadammanahu minas sunnati wa ayil furqan halaman 537 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan at-tahdid yakni sebuah peringatan akan keyakinan. Ayat ini juga mengangkat deklarasi akan konsep toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana firman-Nya, lana a'maluna walakum a'malukum. Ai in raditum bidinikum faqad radina bidinina. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian yang akan dipertanggungjawabkan. Jika kalian ridho dengan agama kalian, maka kami pun akan ridho dengan agama kami. Deklarasi ini juga menegaskan kebebasan memeluk agama sebagai hak asasi tertinggi. Lakum dinukum fala tatrukunahu abadan wal yadinil ladzi ana alaihi la atrukuhu abadan. Kalian tidak perlu meninggalkan agama kalian bahkan untuk selama-lamanya, sebagaimana kami agama kami dan kami tidak akan meninggalkannya. Demikian penjelasan Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran halaman 704 menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Hadirin rahimakumullah.
Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa harmonisasi nilai Pancasila dan agama akan tercipta jikalau kita kembali kepada kalimatun sawa sebagai titik persamaan dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Pancasila juga bisa kita maknai sebagai kalimatun sawa yang akan menyatukan jiwa bangsa Indonesia melalui toleransi beragama. Meski keyakinan kita berbeda, namun kita memilih tetap bersama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Bergerak bersama Pancasila untuk Indonesia maju. Li'annal insan mahalul khata'i wan nisyan. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.